Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Mega Capital Indonesia. Ya, untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek esok, kita sudah terhubung bersama Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Pak Lianto, kita lihat IHSG hari ini melemah, ya. Ini apa yang menjadi sentimen di lantai bursa hari ini menurut analisa Anda? Baik, ya selamat sore Mbak Popi dan semuanya. Oke, jadi kalau kita mau berbicara IHSG hari ini, sebenarnya ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada pemirsa Berita Satu yang membuat kenapa IHSG hari ini terkoreksi. Nah, yang pertama, kalau kita berbicara tentang masalah di global, ini tergantung di Georgia ini untuk perperangan Senat dan Parlemen di Amerika, siapa yang akan memenangkan. Nah, kalau kita melihat 2 hari kebelakangan, itu sebenarnya asing ada melakukan pembelian net buy di IHSG. Tapi hari ini keluar, karena sebenarnya sekarang ini, as of I'm speaking right now, yang lagi memimpin itu adalah kubu dari Republican. Nah, otomatis, dengan kalau misalnya Republican yang menang, artinya Senate House dan juga Parlemen lebih dikuasai oleh Republican. Nah, ini akan membuat pastinya dari policy Biden ini bisa tidak mulus ke depannya. Nah, itu juga akan tidak membuat untung Indonesia, karena sebenarnya kita mau yang menang adalah Demokrat. Karena kalau Demokrat menang, salah satu yang akan dilakukan Biden adalah yang pasti adalah menaikkan pajak. Kalau itu terjadi, otomatis itu akan membuat bursa di Amerika tidak lagi menarik untuk investor. Ya, nah itu akan membuat capital inflow untuk kita. Itu satu. Nah, kalau dari dalam negerinya, itu ada 2 hal, di mana yang pertama, kalau kita melihat memang IHSG ini dari secara valuasi memang sudah cukup mahal. Ya, melihat dengan pertumbuhan earning yang memang belum mendukung harga saham kebanyakan yang terjadi di bursa efek sekarang. Yang kedua ya pastinya yang barusan saja diberitakan oleh pemerintah adalah memperlakukan lagi kembali pengetatan PSBB. Oke? Walaupun tidak lockdown, tapi otomatis dengan mengurangi kapasitas ekonomi, kegiatan ekonomi ini pastinya akan memberikan sentimen jangka pendek yang negatif. Nah, tapi kita harus melihat dulu, ini mungkin pesan saya, kalau kita ingat tahun 2020 itu temanya adalah short term positive impact, di mana waktu itu kan kita melihat banyak fiscal policy, quantitative easing dan lain sebagainya. Tapi long term-nya waktu itu negatif karena kita belum tahu vaksin mana yang akan kita gunakan. Nah, kalau di 2021 ini kebalikannya, di mana kalau kita lihat short term-nya ini lebih ke negatif atau bahkan cenderung neutral, tapi long term-nya akan positif. Nah, jadi ini yang perlu diketahui oleh investor begitu. Nah, jadi dengan pelemahan ini saya rasa kalau Anda melihat ke depannya ekonomi akan benar-benar berubah, dan bertumbuh lagi, terutama nanti saat vaksinasi dimulai, ya otomatis kita harus melihat ya progres dari distribusi vaksin tersebut. Nah, ini saatnya buy on dips atau buy on weakness, begitu saya rasa. Oke, kalau kita lihat untuk sektor konsumsi dan juga konstruksi hari ini kan melemah begitu ya. Apa yang menurut Anda mempengaruhi 2 sektor ini, Pak Lianto? Oke, kalau lihat dari sektor konsumsi, memang pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh memang seperti yang kita ketahui ya, daya beli masyarakat ini belum begitu naik. Kalau kemarin kita lihat di Desember 2020 pun, walaupun di Desember yang biasanya harusnya inflasinya itu tinggi, tapi khusus untuk tahun 2020 ini inflasinya masih di bawah target pemerintah. Itu yang pertama. Tapi kalau sektor konstruksi sebenarnya hari ini kalau kita lihat saham-saham seperti yang berbau karya gitu ya, Adikarya, Waskita Karya, PTTP, itu kebanyakan malah menguat ditolong dengan sentimen dari SWF begitu. Nah, jadi saya rasa itu yang menyebabkan, tapi sekali lagi ya malah menurut saya kali ini sektor konsumsi ini masih cukup undervalue ya gitu. Dan sangat menarik untuk dicermati. Oke, soal January Effect, tidak mampukah January Effect ini mendongkrak IHSG saat ini? Nah, kalau kita ngomong masalah January Effect, December Effect, dan efek-efek yang
biasanya dikatakan sebagai investor itu bisa dikatakan mungkin tren atau mitos begitu ya. Mungkin itu lebih berlaku saat kondisinya normal. Tapi kalau kita lagi melihat kondisinya sekarang ini yang tidak normal, dalam arti kita lagi lagi ada COVID-19 dan lain sebagainya, itu saya rasa kita harus melihat, investor harus mencermati day by day atau progressively untuk sentimen yang ada di bursa. Contoh paling gampang, di bulan Desember, pada hari perdagangan terakhir kan jarang banget bursa efek Indonesia itu berakhir di zona merah, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan 5 tahun terakhir atau mungkin di atas 5 tahun terakhir baru tuh yang terakhir terjadi. Nah, tapi kenapa itu terjadi gitu loh? Nah, jadi bisa dikatakan ya mitos-mitos seperti ini saya rasa mungkin tidak berlaku di kondisi seperti ini. Jadi saya rasa investor harus lebih jeli melihat sentimen secara berkala, begitu. I see. Kita tahu kan bahwa saat ini distribusi vaksin sedang terus berjalan begitu, dan rencananya pertengahan Januari ini akan disuntikan gitu, dan yang pertama adalah Presiden Jokowi rencananya akan dilakukan pada tanggal 13 Januari ini. Sebesar apa bahwa isu ini bisa mendongkrak lantai bursa kita saat ini? Oke. Saya rasa tentang masalah penemuan vaksin, terus mungkin mulai didistribusikannya vaksin ini, saya rasa semua sudah price in ya di IHSG kita. Untuk tahun 2021 ini, saya melihat cuma ada 2 yang belum di price in di dalam IHSG, atau mungkin 3 ya kalau bisa saya katakan. Jadi yang belum di price in di IHSG itu ada 1, yang pertama adalah eksekusi dari distribusi vaksin tersebut. Karena kalau kita lihat kenapa pemerintah masih harus memperketat aktivitas ekonomi dengan PSBB, karena kita ini sedang balapan, mana yang lebih cepat, distribusi vaksin atau penyebaran virus corona. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah implementasi dari SBF sendiri dan juga Omnibus Law. Nah, ini yang pastinya belum priced in di dalam market, karena kalau kita tahu ya 2020 ini kan banyak banget memang berita positif ya, dari Omnibus Law diketok, SWF, ya, terus menangnya Biden yang membuat inflow ke emerging market, begitu. Nah, jadi itu. Tapi kalau kita tadi membahas tentang vaksin, saya rasa itu sudah price in di pasar. Oke, soal sovereign wealth fund ini yang dibentuk oleh pemerintah, sektor-sektornya apa saja yang terdampak positif? Ya, saya rasa pastinya yang pertama, otomatis yang paling kena dulu adalah sektor infrastruktur kita. Ya, semua yang berbau adikarya, terus PTPP, Wijakarya, itu semuanya pasti akan terdampak positif. Tapi itu pun sudah sebenarnya price in di pasar, karena kalau kita lihat dengan kualitas atau angka laba dari emiten-emiten ini dan sekarang harganya, mereka itu semuanya sudah trading di atas hampir ratusan kali PE ratio gitu. Jadi sebenarnya sudah cukup mahal kalau kita lihat dari price earning ratio-nya. Nah, jadi kita akan lihat dulu seperti yang tadi saya katakan, implementasinya itu bagaimana gitu. Kalau misalnya memang bagus dan earning-nya bertambah, ya berarti kenaikan harga sahamnya selama ini terjustifikasi. Kalau tidak, ya sebaliknya gitu. Nah, yang kedua pastinya setelah emiten karya ini dapat impact positifnya, saya rasa properti juga akan mendapatkan impact positifnya. Karena biasanya sektoral infrastruktur ini akan berimbas positif pada properti juga ke depan. Gitu. Nah, kalau sektor properti ini sebenarnya masih undervalue, jadi menarik juga untuk sebenarnya diperhatikan oleh para investor daripada yang infrastrukturnya. Begitu. Oke, untuk esok mungkin apa yang bisa diprediksi untuk level dan support resistannya? Apakah IHSG bisa rebound ke zona hijau, Pak Alianto? Nah, saya rasa sekarang ini IHSG lagi konsolidasi ya. Sekarang ini dia persis ada di level support di sekitar 6.050, tapi dia memiliki level psikologi 6.000. Nah, sebenarnya tadi sesi 2 sempat kesentuh, tapi akhirnya dia sempat rebound. Nah jadi besok sebenarnya kita akan mengetes dulu nih, apakah di level apakah akan tembus di level 6.000 atau tidak, gitu. Nah, tapi sebenarnya dengan melihat valuasi IHSG sekarang ini, kalau saya melihat IHSG pun turun ke level 5.800 pun, itu menurut saya masih
5.800 sampai 5.850 pun menurut saya itu masih koreksi yang sangat sehat begitu. Melihat kenaikannya cukup signifikan tahun lalu seperti itu. Nah, tapi tergantung lagi ya, kita juga harus lihat bagaimana dengan reaksi investor, di mana mungkin investor saat melihat berita PSBB diperketat lagi dan mungkin beberapa investor melihat ini seperti lockdown gitu ya. Nah, itu bisa mempengaruhi. Tapi mungkin setelah kalau kita mencerna, sebenarnya ini bukan lockdown betulan gitu loh. Cuma memang kapasitas ekonomi ya, aktivitasnya itu dikurangi daripada sebelumnya. Begitu. Baik, oke. Terima kasih Pak Lianto untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.